Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Paras Rahadian Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Jadi untuk tugasnya itu kami diminta untuk menganalisis laporan keuangan salah satu perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah lembar jawabannya, mata kuliah Manajemen Keuangan 1, kelas MJ303, atas nama saya, Paras Rahadian Hidayah, dengan NIM dan dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri. Untuk perusahaan yang saya pilih di sini adalah Telkom Indonesia atau kodenya itu adalah TLKM, PT Telkom Indonesia Persero Terbuka. Ini adalah profil perusahaannya. Telkom berdiri di 6 Juli 1965. Ia bergerak di sektor telekomunikasi dan tahun laporan yang saya analisis adalah tahun 2022, 2023, dan 2024 yang telah diaudit. Alamat pusatnya itu ada di Gedung Telkom Landmark Tower di Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Untuk nomor teleponnya jika ingin menghubungi dapat di 021 521 5109 dan situs webnya di www.telkom.co.id. Nah, sedikit sejarah mengenai PT Telkom. Jadi, Telkom itu adalah badan usaha milik negara atau mungkin sekarang sudah menjadi bagian dari Danantara yang menyediakan layanan informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi lengkap di Indonesia. Jadi awalnya itu namanya bukan Telkom, tapi awalnya itu adalah Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel yang sesuai PP nomor 30 tahun 6 Juli 1965 dipisah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi, PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Nah, pendirian PN Telekomunikasi ini yang akhirnya pada 19 November 1991 itu resmi berubah bentuk menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia Persero dan mencatatkan sahamnya di BEI Bursa Efek Indonesia pada 14 November 1995. Masuk ke bisnis utama Telkom. Jadi Telkom itu bisnis utamanya meliputi layanan seluler yang biasa kita kenal dengan Telkomsel, infrastruktur jaringan, data center, cloud, dan layanan digital baik untuk konsumen individu maupun korporasi. Nah, tapi itu ketika Telkom masih dalam atau mengandung perusahaan telekomunikasi tradisional. Sekarang Telkom sedang bertransformasi menjadi perusahaan teknologi digital melalui strategi Five Bold Move-nya Telkom, sehingga lingkup bisnisnya itu berubah atau meliputi menjadi pertama yaitu B2B Digital IT Service. Pertama ini itu fokus pada penyediaan solusi ICT, cloud, dan layanan keamanan cyber bagi sektor korporasi dan pemerintah guna mendukung transformasi digital nasional. Lalu yang kedua itu ada Digico, pengembangan bisnis digital di luar konektivitas, termasuk layanan konten, perbankan digital, iklan digital, lalu investasi pada ekosistem startup melalui MDI Ventures. Untuk bisnis yang ketiga itu ada Infraco. Ini adalah konsolidasi seluruh aset infrastruktur jaringan Telkom yang dimiliki oleh Telkom, seperti kabel fiber optik, menara, dan kabel-kabel di laut ke dalam satu entitas khusus untuk meningkatkan utilisasi jaringan dan melayani kebutuhan wholesale bagi operator lain yang ingin menyewa atau menggunakan aset Telkom tersebut. Tuh. Lalu yang keempat ada FMC atau Fixed Mobile Convergence. Ini adalah bisnis Telkom yang bertemu langsung dengan masyarakat umum, yaitu layanan seluler yang kita kenal Telkomsel, serta internet rumah dengan merek IndiHome melalui integrasi Fixed Mobile Convergence ini. Nah, untuk bisnis yang terakhir yaitu data center co, pengelolaan pusat data melalui Nutradisi
yang fokus menjadi pemain utama penyedia layanan data center di Indonesia dan regional untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital. Sekarang kita masuk ke analisis rasio keuangannya. Jadi Telkom karena ia adalah perusahaan terbuka, mereka wajib mempublikasikan laporan keuangannya tiap tahun agar dapat diakses oleh masyarakat umum. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang saya temukan pada situs web Telkom, yang tadi saya sudah sebutkan pada awal presentasi, saya menganalisis rasio keuangannya pada laporan keuangannya untuk 3 tahun terakhir, yaitu lebih tepatnya tahun 2022, 2023, 2024. Kenapa nggak ada tahun 2025? Karena pada saat saya menyusun materi ini, laporan keuangan 2025 itu belum dipublikasikan. Untuk rasionya sendiri di sini akan membahas 4 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Di sini sebelum masuk ke rasionya ada dua data mengenai aset lancar dan liabilitas atau hutang jangka pendek. Jika kita lihat di aset lancar dari tahun ke tahun, nilai aset lancar Telkom itu selalu meningkat, dan untuk liabilitas jangka pendeknya dari tahun ke tahun itu selalu menurun. Nah, untuk rasionya ini ada current ratio dan quick ratio. Sederhananya current ratio itu adalah mengukur kemampuan aset lancar dalam membayar hutang jangka pendeknya. Ini semakin tinggi nilainya itu semakin bagus. Dan kita lihat dari tahun ke tahun itu current ratio Telkom selalu meningkat. Ini menandakan likuiditas Telkom itu sangat bagus seiring keberhasilan restrukturisasi keuangan sama proses FMC. Nah, untuk quick ratio sendiri ini sama dengan current ratio, semakin besar nilainya semakin baik, tetapi secara sederhananya quick ratio itu menilai eh, kemampuan kas Telkom. Jadi sebelumnya kemampuan aset lancar, yang ini adalah kemampuan kas Telkom untuk melunasi utang jangka pendek. Nah, ini juga meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan kemampuan kas yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Di sini ada dua rasio, yaitu debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Sebelum masuk ke sana, di sini ada dua data, yaitu data mengenai total utang berbunga Telkom yang kita lihat sempat mengalami penurunan di tahun 2023, tetapi naik kembali di tahun 2024. Dan untuk data total ekuitas di sini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ya, 2022, 2023, dan 2024. Nah, masuk ke rasio yaitu debt to equity ratio. Singkatnya, membandingkan total utang dengan total aset atau total ekuitas PT Telkom. Dan ini semakin kecil tuh semakin baik nilainya. Kita lihat dari tahun ke tahun, meski tidak mengalami kenaikan ya dari tahun ke tahun, tetapi angkanya cukup stabil di kisaran 0,42 sampai 0,46. Ini berarti rasio debt to equity ini termasuk rendah, sehingga hutang Telkom itu, nilai hutang Telkom itu termasuk sehat, dan Telkom itu tidak berketergantungan terhadap hutang meskipun sedang dalam melakukan transformasi besar-besaran gitu. Lalu selanjutnya debt to asset ratio. Ini adalah rasio antara hutang dan asetnya Telkom, sama seperti sebelumnya, semakin kecil nilainya semakin baik. Dan kita lihat cukup baik, cukup rendah, dan cukup stabil di kisaran 0,16 sampai 0,17. Ini berarti struktur aset Telkom itu sangat aman dari resiko penyitaan oleh kreditur jika Telkom gagal membayar hutangnya. Selanjutnya rasio profitabilitas. Di sini rasio profitabilitas ada net profit margin dan return on equity. Dan ada data juga, data pendapatan dan data laba bersih. Data pendapatan Telkom dari tahun ke tahun itu meningkat ya. Kita dapat lihat di tabel ini. Dan untuk laba bersihnya meningkat di 2023, tetapi sedikit menurun di 2024. Langsung saja masuk ke net profit margin. Ini adalah persentase atau rasio
laba bersihnya Telkom. Lihat cukup stabil, tidak tidak naik terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah juga. Tuh, ini berarti uh, sinergi biaya dari FMC Fixed Mobile Convergence itu membantu menjaga margin tetap kompetitif di tengah biaya operasional yang dinamis. Untuk rasio return on equity-nya ini juga cukup stabil juga seperti net profit margin yang menandakan Telkom itu terus memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham. Yang berarti juga manajemen itu cukup ahli ya, cukup handal mengelola dana yang didapatkan dari pemegang saham untuk dijadikan laba gitu. Rasio berikutnya itu adalah rasio aktivitas. Di sini ada data total aset dan aset tetap. Total aset Telkom dari tahun ke tahun itu terus meningkat dan untuk aset tetapnya juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk rasionya ada rasio total aset turnover. Sederhananya ini adalah mengukur seberapa efisiennya sebuah aset menghasilkan laba gitu ya. Dan ini semakin besar nilainya semakin baik, tetapi kita lihat di sini angkanya berkisar di antara 0,50 sampai 0,54. Dan sayangnya terus menurun ya dari tahun ke tahun. Nah, tapi ini mungkin sedikit wajar karena Telkom ini sekarang sedang berinvestasi dan transformasi, ada data center serta infrastruktur baru yang dalam rangka five bold moves-nya gitu. Nah, untuk rasio receivable turnover ini kita lihat angkanya juga semakin tinggi, seharusnya semakin bagus, tapi ini juga stabil saja di kisaran 10,2 sampai 10,5. Rasio ini adalah mengukur kemampuan Telkom untuk menagih piutangnya kepada pelanggan-pelanggannya, baik pelanggan retail ataupun segmen B2B-nya gitu. Masuk ke analisis tren. Jika dilihat dari tabel-tabel rasio sebelumnya, berdasarkan laporan keuangannya tahun 2022 sampai 2024, likuiditas Telkom itu terus meningkat. Ini berarti merupakan tanda keuangan Telkom itu sangat sehat karena Telkom memiliki likuiditas atau cash flow yang baik jika dilihat dari current ratio dan quick ratio-nya. Dan untuk terkait hutangnya, Telkom ini dapat dibilang cenderung konservatif karena eh, debt to equity ratio dan debt to asset ratio-nya itu cukup kecil. Meskipun Telkom itu dalam proses transformasi yang cukup besar melalui five bold move-nya. Sehingga Telkom juga tidak perlu khawatir atas hutang yang dimilikinya karena selain hutangnya rendah, rasionya rendah, tetapi cash flow-nya juga cukup baik gitu. Selanjutnya, keuntungan perusahaan dan keuntungan bagi pemegang saham. Untuk Telkom itu cukup stabil kalau dilihat dari net profit margin ratio dan return on equity rasionya. Meskipun di sektor telekomunikasi itu sering terjadi perang harga yang mengakibatkan margin tipis, tapi Telkom tetap bisa menjaga keuntungannya di nilai yang stabil gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena mungkin kalau dilihat dari rasio receivable turnover-nya yang cukup tinggi, meskipun total aset turnover Telkom yang normal tetapi stabil gitu. Nah, itu wajar sih, cuma karena Telkom sedang dalam proses transformasi dan sedang berinvestasi juga di data center dan infrastruktur baru, sehingga aset-aset Telkom itu belum bisa menghasilkan laba untuk Telkom. Jadi dari analisis rasio keuangannya dapat kita simpulkan Telkom itu sedang dalam tren yang baik. Nah, ditambah juga dari kondisi ekonomi di akhir tahun 2025, di mana Bank Indonesia menurunkan suku bunganya, yang otomatis menguntungkan Telkom karena Telkom itu sedang dalam transformasi dan investasi infrastruktur baru, sehingga bunga yang rendah itu sangat menguntungkan untuk Telkom. Gitu. Nah, ini ada perubahan harga saham Telkom dengan kode TLKM yang saya ambil di tanggal 9 Februari 2026 ketika saya menyusun materi ini. Nah, untuk grafik di sini saya menggunakan harga terakhir pada akhir tahun tersebut. Dapat kita lihat dari rentang 2022 sampai hari ini ya, sampai 9 Februari, sorry, harga
tertinggi saham Telkom terjadi di 2023, hampir menyentuh 4.000, dan harga terendahnya itu di 2024, sekitar 2.500 sampai 3.000. Tetapi sampai sekarang ini untuk harga saham Telkom berada di sekitar 3.000 sampai 3.500. Kesimpulan kondisi keuangan perusahaan Telkom. Transformasi yang sedang dilakukan Telkom melalui Five Bold Moves-nya membuat Telkom mampu memaksimalkan segmentasi bisnisnya secara spesifik, sehingga Telkom dapat menganalisis performa setiap bisnisnya per segmen dengan detail. Dengan likuiditas yang tinggi dan rasio hutang yang cukup rendah, Telkom memiliki fondasi keuangan yang kuat sehingga dapat dibilang resikonya itu cukup rendah untuk Telkom. Nah, meskipun demikian, proses transformasi yang sedang dilakukan Telkom sedikit menjadi kendala atau kelemahan bagi keuangannya. Karena biaya transisi untuk transformasinya, investasi pada data center, serta pembangunan infrastruktur baru yang membuat biaya membengkak itu dapat menekan laba Telkom, sehingga eh, Telkom membutuhkan waktu untuk menghasilkan laba yang cukup signifikan ya. Tetapi jika Telkom dapat mengelolanya dengan baik, dapat melalui tahap-tahap transformasi dan investasi ini dengan baik, seperti laporan keuangan di tahun 2022 sampai 2024 yang dapat dikatakan cukup sehat ini, Telkom akan semakin sehat dan akan semakin menguntungkan dan menarik bagi para investor. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.